Hari ini kita akan memasuki materi yang berhubungan dengan peramalan. Ya, dalam kegiatan operasional, peramalan menjadi salah satu bagian penting ya. Kenapa demikian? Karena dalam kegiatan produksi itu akan berhubungan dengan penyediaan bahan baku di antaranya. Kemudian setelah kita menyediakan bahan baku, ya kita baru nanti bisa melakukan kegiatan proses produksi. Tetapi bagaimanapun juga proses produksi yang dilakukan itu jangan sampai mengalami kendala terkait dengan ketersediaan bahan baku itu sendiri. Dan ketika kita memproduksi sesuatu hal, maka itu bisa diprediksikan dari sekarang. Misal gini, data penjualan menunjukkan ya bagian dari pemasaran untuk 2022 itu butuh kebutuhan bahan bakunya berapa. Nah, itu nanti akan dilihat dulu berapa sih produksi yang akan dibutuhkan di 2020. Ya, kebutuhan produksi di 2020 itu akan dilakukan ya berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Karena kita bicara ilmu manajemen, maka segala suatu hal itu harus terencana dengan baik. Tidak boleh melakukan suatu hal mengalir begitu saja, tidak bisa. Tetapi harus direncanakan. Misal begini, di 2021 ada data produksi adalah 10 ton. Di 2019 anggap saja itu data akhir 9 ton. Berapa kebutuhan di 2022? Nah, untuk menyediakan kebutuhan di 2022, maka itu tidak serta-merta langsung misal 11 ton. Karena yang 2019 9 ton, 2020 10 ton, sehingga 2011 jatuhnya 11 ton. Tidak bisa diputuskan begitu saja. Nah, itu disebut dengan peramalan. Ya, meramalkan itu adalah memprediksi sesuatu hal di masa mendatang. Nah, jadi manfaatnya apa kalau kita mempelajari ini? Kalau teman-teman sudah mampu mempelajari dalam terkait dengan peramalan ini, kita bisa memprediksi persediaan bahan baku itu jauh-jauh hari. Karena bagaimanapun juga yang namanya bahan baku adalah sesuatu hal yang tidak bisa didatangkan dengan waktu cepat. Ya, bisa jadi harus menunggu dulu. Misal karena proses tanam ya, misal perusahaan bawang goreng dia tidak bisa serta-merta butuh bawang hari ini harus ada. Bisa jadi ada proses terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan kita mempelajari yang disebut dengan peramalan. Oke. Nah, dalam peramalan itu, kita lihat definisinya dulu. Peramalan adalah proses estimasi permintaan di masa mendatang. Dikaitkan dengan aspek kuantitas, kualitas, waktu terjadinya, dan lokasi yang membutuhkan produk, barang, atau jasa yang bersangkutan. Jadi, yang maksud dengan estimasi adalah berapa sih kebutuhan kita di masa mendatang. Ya, lalu dikaitkan dengan kuantitas. Ada nggak misal kita membutuhkan bahan baku, anggap saja di perusahaan bawang goreng. Kita butuh bahan baku itu untuk di 2022 itu 10 ton. Ketersediaannya apakah ada tidak? Itu kuantitas. Kalau kualitas, bawang yang akan kita terima itu bawang yang kualitas bagus apa tidak? Waktu terjadinya, ini kaitannya. Nah, kan tadi saya bilang di awal bahwa yang nanam bawang itu butuh waktu minimal 3-4 bulan baru bisa panen. Nggak mungkin kita pesan langsung ada. Oleh karena itu jauh-jauh hari kita sudah melakukan persiapan. Makanya kalau misal Januari 2022 butuh 10 ton, maka pelakuan pemesanan itu jangan dari pas Desember, tapi lakukanlah jauh-jauh hari, misal di 2020 bulan, anggap saja di bulan 7, ya berarti di bulan Juli kita sudah melakukan pemesanan. Lah, bagaimana kita melakukan pemesanan? Kan itu belum untuk butuh Januari. Nah, iya, karena nanti barang itu akan nyampe ke kita di bulan Desember atau di bulan Januarinya. Kalau kita pesan di bulan Juli, maka yakin itu biasanya di bulan November, Desember itu Desember barang baru ada, baru dikirim. Tapi kalau kita bulan Desember pesan, ada kemungkinan pengiriman barang akan terjadi di bulan April, sementara di bulan Januari sudah ada proses produksi yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi pertimbangan waktu. Lokasi, ya.
Misal kita pesan dari Brebes, nggak mungkin dalam 1-2 jam nyampe ke kita. Kalau kondisi misal anggap saja Kuningan Brebes itu ada penghambat. Ya, anggap saja misal ada bencana banjir, atau mungkin karena ada sebuah longsor atau jembatan terputus, ya otomatis pasti akan melewati waktu yang cukup panjang. Ya, lokasi jadi harus dipertimbangkan. Nah, dilihat jangka waktunya ada 3 macam peramalan. Ya, peramalan itu ada jangka panjang, ada jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau long term forecasting, itu misal kita pemesanan untuk 1 tahun di masa mendatang. Kalau peramalan jangka menengah itu hitungannya kurang dari 5 bulan atau kurang dari 1 tahun, sementara jangka pendek itu bisa harian, mingguan, atau maksimal 1 bulan. Short term forecasting. Ya. Metode peramalan itu dibedakan ada 3, ada metode prediktif atau naksir. Nah, itu bagi mereka yang memiliki ketajaman dalam berpikir. Tetapi yang namanya prediktif atau penaksiran itu hanya bersifat kualitatif. Artinya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya, jadi kalau bagi kaum akademik, misal gini, oh besok ini akan terjadi, anggap saja misal gini, ada seorang peramal, dia meramalkan, oh ini besok akan gunung meletus. Tanpa menunjukkan sebuah data yang konkret, nggak bisa diterima oleh akal sehat. Tetapi lain hanya kalau ahli vulkanologi mengatakan besok akan terjadi gunung meletus. Dia tidak bilang begitu saja bahwa gunung akan meletus, tetapi dia memiliki sebuah data. Ini loh datanya, ya kenapa gunung akan meletus, ini tanda-tandanya dan sebagainya. Maka itu disebut dengan kausal. Contoh dia memberikan data, misal ada dentuman, ya gerakan dentuman pergerakan gunung. Ya, jadi gunung itu jadi ada gemuruh, ada goyang-goyang. Itu kan ada alatnya. Kemudian tingkat api yang keluar. Kemudian lihat tekanan-tekanan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah banyaknya hewan-hewan yang turun. Maka itu disebut dengan kausal. Tapi kalau prediktif atau penaksiran itu hanya biasa dilakukan oleh orang yang memiliki intuitif yang tinggi. Misal seorang pebisnis yang mengatakan, oh ini kayaknya menguntungkan ya. Jadi seorang pebisnis itu ketika dia bilang, oh ini bakal menguntungkan, itu karena berdasarkan nalurinya bahwa kalau terjadi seperti itu akan menguntungkan. Tapi lain hanya kalau bukan seorang pebisnis yang handal, maka sebaiknya Anda melakukan dengan metode kausal atau deret berkala. Ya. Kemudian yang kausal metode itu dilakukan dengan berbagai cara, ya diantaranya adalah dengan menggunakan diantaranya adalah menggunakan regresi. Ya. Kemudian berikutnya adalah narrate analisis deret berkala. Time series analysis ini menggunakan data-data tahun sebelumnya. Ya, jadi dari ini semua, ya saya menyarankan kepada teman-teman nanti kalau suatu saat saudara bekerja pada sebuah perusahaan atau Anda memiliki sebuah perusahaan, maka data itu harus ada. Tidak mesti harus data dalam bentuk komputer, tulis tangan pun nggak apa-apa. Anda melakukan pembelian berapa, produksi berapa, keluar berapa, itu harus ditulis. Biar nanti bisa diprediksi, oh kebutuhan bahan baku sekarang habis berapa, yang diproduksi berapa, ada sisa berapa. Itu penting. Ya, itu metode peramalan. Berikutnya adalah ini tipe metode peramalan. Kalau tadi bicara tentang metodenya ada 3. Kalau ini tipenya, ya ada metode kualitatif, analisis deret berkala, kausal, dan metode simulasi. Apa yang disebut dengan metode kualitatif? Metode kualitatif itu ada akar rumput, ada riset pasar, kesepakatan, analisis historis, dan ada analisis DLV. Yang berdasarkan perakiraan secara subjektif atau opini pembuat ramalan. Misal gini, kalau metode riset pasar dia melakukan riset. Oh, jadi dia melakukan survei pasar, ya berdasarkan konsumen, bagaimana hasilnya? Nah, itu nanti disebut dengan metode kualitatif. Analisis deret berkala atau time series analisis itu adalah pembuatan ramalan yang berangkat dari asumsi bahwa data historis yang lalu dapat dipakai untuk meramalkan volume kegiatan di masa mendatang. Jadi kalau yang kualitatif ini
dia bertanya kepada konsumen, itu berdasarkan opini-opini. Nah, ini juga dilakukan secara ilmiah juga, kalau ini, ya metode kualitatif juga. Dilakukan secara ilmiah, ada teorinya dan sebagainya. Dia survei ke pasar, bagaimana Anda suka atau tidak, kan dan seterusnya. Nah, kalau yang metode deret berkala, ini basis data. Data tahun-tahun sebelumnya itu digunakan untuk meramali masa mendatang. Ya. Yang pertama ada simple moving average, rata-rata bergerak sederhana. Nanti biasanya ada pembaginya. Kemudian ada rata-rata bergerak tertimbang, penghalusan eksponensial, analisis regresi dan korelasi. Berikutnya ada analisis proyeksi tren. Nah, nanti yang kita perdalam rata-rata bergerak sederhana, ya, dan ada analisis regresi korelasi yang kita pakai. Nah, yang ini penghalusan eksponensial dan seterusnya, ya nanti bisa Anda pelajari lanjutan lah, gitu ya, di manajemen operasional lanjutan. Atau nanti kalau Anda konsentrasi mengambil di riset operasi, nanti bisa bertemu seperti ini. Banyak penelitian kakak-kakak kelas Anda ini. Metode kausal itu ada analisis regresi dan korelasi. Ada tren, ekonometrik, input-output, indikator penentu. Nah, yang disebut dengan regresi itu adalah kita dalam analisis regresi, yang namanya kausal itu ada sebab akibat. Jadi, misal gini, ada sebabnya apa, akibatnya apa. Misal begini, kalau kita makan, pasti akan kenyang. Apa penyebabnya? Karena kita makan. Misal kita lapar, penyebabnya adalah kalau kita tidak makan. Nah, jadi itulah ada sebab, ada akibat. Kita terjatuh, ya, kita sakit, sorry. Misal kaki kita sakit, itu akibatnya. Penyebabnya apa? Misal kita terjatuh. Jadi karena terjatuh, kaki kita menjadi sakit. Nah, itu yang masuk dengan analisis regresi. Mungkin Anda sudah belajar di statistik, ya, statistika kemarin, di mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel independen atau variabel bebas, sementara B adalah Y sama dengan A plus A adalah konstanta, BX adalah variabel, X-nya adalah variabel independen, ya gitu kan. Berapa nilai B-nya itu juga bersifat merupakan juga konstanta. Jadi konstanta itu A dan B. Ya, X-nya adalah variabel independen. Oke. Metode simulasi, nah berikutnya adalah metode peramalan dinamis yang biasanya menggunakan aplikasi komputer. Lazim dipakai pada pembuatan kebijakan di bidang pengendalian persediaan. Kalau ini sudah menggunakan aplikasi, ya, langsung dengan komputer. Oke. Kemudian ada least square, adalah salah satu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data, karena metode ini menghasilkan apa yang disebut dengan line of best fit, ya. Garis ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Penjumlahan seluruh deviasi titik-titik data terhadap garis adalah 0 dan seterusnya. Oke, salin sajalah. Nah, ini rumusnya. Oke. Ini ada sebuah kasus seperti ini, teman-teman. Diketahui data kebutuhan bahan baku dalam kurun waktu 7 tahun sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Tahun 2015 memiliki kebutuhan sebanyak 10 ton. 2016 habis 12 ton, 17, 13 ton, dan seterusnya sampai dengan 2021. Anggap saja ini sudah di bulan Desember, ya, karena di bulan Desember ini kita sekarang sudah tanggal 13, anggap saja ketika melaporkan data ini di akhir Desember. Ya. Di akhir Desember atau mungkin di awal Desember kita sudah memprediksi kebutuhannya akan habis sekian, 16 ton. Pertanyaannya adalah berapa banyak sebaiknya perusahaan menyediakan kebutuhan bahan baku pada tahun 2022. Itu dengan menggunakan pendekatan least square, metode least square. Ya. Jadi kita sudah punya data 7 tahun nih ceritanya. Kita diminta memprediksi di 2022. Maksudnya buat apa? Agar bisa dilakukan persiapan dari sekarang, Desember itu. Kita lakukan pemesanannya. Nah, itu. Nah, atau data yang kita gunakan itu bisa memprediksi untuk, misalkan setiap yang namanya perusahaan kan tahunan harus membuat rencana anggaran. Ya. Perencanaan anggaran itu diantaranya adalah berapa barang yang harus diproduksi.
kaitan dengan berapa barang yang diproduksi itu akan berhubungan dengan berapa biaya untuk kegiatan proses produksi. Nah, dalam biaya proses produksi, maka yang dibutuhkan adalah data kebutuhan bahan baku. Nah, bagaimana memprediksi di 2022 kebutuhan bahan baku itu? Maka lakukanlah dengan metode peramalan. Ya, metode peramalan. Nah, yang pertama adalah dengan hanya kita di sini adalah menggunakan dua metode ya, least square metode dengan menggunakan regresi, least square dan nanti rata-rata bergerak sederhana. Nah, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman ini datanya yang kita pindahkan 2015 sampai 2021 jumlahnya adalah 92. Ini adalah data bahan bakunya. Nah, kebutuhan bahan baku rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX di sini ya. Diketahui adalah sigma Y adalah NA plus B kali sigma X atau Y sama dengan A plus BX. Lalu nanti teman-teman akan cari tahu dari mana A-nya. Bagaimana cara ngitung B-nya. Nah, caranya adalah sangat sederhana. Pertama adalah teman-teman buat dulu data ini ya, data nah, pertama adalah data ini dulu. Bahan bakunya kita tulis di sini. Nah, ini data bahan baku. Oke. Lalu tentukan X. Nah, jadi secara sederhana, teman-teman bikin tabel dulu. Nah, kan ditanyakan adalah Y sama dengan A plus BX. Bagaimana cara ngitung Y A plus BX-nya? Bagian pertama A-nya dulu. Nah, berikutnya adalah tentukan, buatlah X. Ya. X itu mulailah dari, karena ini ada 7 tahun, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, nah 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7. Dari ke-7 ini kita tentukan titik tengah. Nah, titik tengahnya adalah di 2018 di sini. Ini adalah titik tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada titik tengah. Nah, titik tengah ini kita tarik garis lurus ke sini. Nah, tentukan X-nya di sini menjadi 0. Oke. Lalu ke atasnya, kalau ke atas kita mulai dengan bilangan prima, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ke bawahnya adalah 1, 2, 3. Ini adalah titik tengah X. Lalu, cara menentukan berikutnya adalah tentukan sigma XY. Ya, kalau sigma X, yang pertama adalah, ini adalah Y sebetulnya, teman-teman. Sorry, ini adalah Y. Ya, sigma Y adalah 92. Oke. Nah, sigma Y adalah 92 total ya, totalnya maksudnya. Tentukan X. X ini yang buat teman-teman nanti harus cari tahu, oh dari mana X-nya ini. Nah, ini dari sini cara ngitungnya. Jadi tentukan titik tengah, lalu ke atas itu ada tentukan bilangan prima dari mulai negatif 1 sampai dengan seterusnya, ke bawahnya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu tentukan XY. XY adalah perkalian dari X dikali Y. Nah, ini. Jadi 10 dikali 3 negatif ya, negatif 3 sama dengan negatif 30. 12 dikali negatif 2 adalah 24. 16 dikali 3 adalah 48. Ini jumlahkan. XY-nya adalah sama dengan 24. Ini X kali Y. Berikutnya, tentukan X kuadrat. Cara menentukan X kuadrat, ya ini tinggal dikalikan saja. 3 negatif 3 dikali 3, negatif 3 sama dengan 9. Jadi negatif 3 dikuadratkan 9 ya, karena negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 dikuadratkan jadi 1, 0 dikuadratkan jadi 0. Oke. 1 dikuadratkan jadi 1, 3. Nah, ini jumlahkan. Nah, akhirnya diketahuilah pertama adalah sigma Y, yang kedua adalah sigma X kali Y, ya, berikutnya adalah sigma X kuadrat.
Oke. Nah, kalau sebentar, ini Faisal, tolong ini dikendalikan apa namanya, laptop atau ininya dikontrol. Faisal, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ini sudah diketahui, sigma pertama ini adalah Y. Faisal, halo. Oke, di sini ya, saya lanjutkan. Oke, ini Y-nya ini adalah sigma X, ini adalah sigma, nanti sudah diketahui adalah sigma XY. Sorry, harusnya jangan ini. Ya, ini pembahasan cara pertama. Oke, kita masukkan rumus tersebut, ya. Jadi ini total sigma XY-nya, ini adalah total sigma X dikuadratkan. Nah, di mana Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya adalah ini. Ya, ini adalah Y. Ya, kita masukkan. Ya, ini sigma Y dibagi N. N-nya ada tadi, sudah diketahui ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Ada 7. Berikutnya, sigma X kuadrat, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini untuk mengetahui B-nya. Ya, berarti 24 dibagi 28, berarti 0,85. Kita masukkan ke sini. Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya adalah 13,14 plus sigma X kuadrat, BX-nya adalah yang B-nya ya, B-nya adalah 0,85 yang ini. Ya, ini A-nya ya 13,14, yang B-nya adalah 0,85. Dari mana? Sigma XY dibagi X kuadrat ya, 0,85. Nah, lalu teman-teman akan bertanya, ini dari mana 4 ini? Ya. 4 ini didapat dari, nah lihat ini. 2021 X-nya adalah 3. Jadi kalau 2022 ya, X-nya berarti di sini 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 23, misal Anda ditanya berapa kebutuhan di 2023, Anda tinggal tambahkan, ini tetap sama, tidak akan berubah, hanya akan berubah di sini adalah menjadi 5. Kalau 2024 berapa? 6. 2025 7 dan seterusnya. Itu untuk menentukan nilai X ini. Ya, sekali lagi menentukan nilai X adalah teman-teman tinggal menurunkan saja dari atas 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini 2022 berarti di sini 4. Kalau ini ditanya 2023, maka di sini X-nya adalah menjadi 5. Lalu kesimpulan akhirnya adalah, jadi sebaiknya perusahaan harus mempersiapkan kebutuhan bahan baku untuk perusahaan pada tahun 2022
sebanyak 16,54 ton. Ya. Jadi sebanyak 15,54 ton. Ya. Data ini ya teman-teman, data ini akan menjadi basis data bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan di 2022. Di laporan keuangan tercatat kebutuhannya adalah sebanyak 16,54 ton. Coba, mesin 14, 16 bukan di sini 17 kan, tetapi nah hasil perhitungannya adalah 16,54 ton. Kenapa tidak boleh berlebih menjadi 17? Karena kalau terlalu berlebih juga tidak baik dalam kegiatan operasional. Yang harus dipertimbangkan adalah efisiensi. Ya, sekali lagi efisiensi menjadi yang terpenting. Nanti kita akan belajar tentang inventory. Di inventory itu kita akan mengenal dengan berapa sih persediaan yang optimal. Itu namanya inventory. Oke. Ini cara yang pertama adalah dengan menentukan nilai 0 pada tahun pertengahan. Oke. Misal, bisa nggak kalau dengan cara berikutnya? Ada, itu cara yang kedua. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua itu adalah dengan menentukan nilai nolnya, ya. Kalau tadi nilai nolnya di tengah di 2018, itu nolnya sekarang dari atas. Nah, dari sini. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misal berarti 2022 berapa? Berarti sini adalah X-nya adalah 7. 2023 ya, 2022 7, 2023 berarti adalah 8 X-nya. Nah, ini. Ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam hal rumusnya. Ya, jadi rumus yang digunakannya adalah seperti ini. Ya, kalau tadi untuk cari A plus untuk A dan B-nya, nah berbeda. Kalau yang ini rumusnya. Sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ingat, sigma X dikuadratkan, bukan sigma X kuadrat. Nah, hasilnya adalah 92 dan seterusnya, sehingga A-nya diketahui adalah 10,57, B-nya adalah 0,86. Ya, sorry, ini 86 ya, bukan 85. Sorry, sini. Tapi tidak jauh beda hasilnya. Akhirnya, perusahaan sebaiknya melakukan kebutuhannya adalah 16,52 ton. Tidak jauh beda sebenarnya dengan tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu 16,54, ini adalah 16,52 ton. Ya, ini adalah cara yang pertama, kasus yang pertama ya, dengan dua metode tadi. Dengan cara pertama adalah dengan menentukan 0 di tengah, yang kedua adalah dari atas. Nah, berikutnya, nah Anda perhatikan di sini jumlahnya adalah ganjil, yaitu ada 7 tahun. Bagaimana kalau misal yang datanya diketahui ada 8 tahun, misal genap ya, tidak harus 8, misal ada 6, ada ini. Kalau Anda bertanya, boleh nggak datanya di sini misal hanya ada 4 tahun? Boleh-boleh saja. Boleh nggak kalau hanya ada 2 tahun? Boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya ada 1 tahun, itu tidak bisa dijadikan untuk memprediksi. Susah kalau 1 tahun. Jadi idealnya adalah memiliki data minimal 5 tahun, idealnya. Ya, jadi biar nanti ada pembandingnya jelas. Ya, semakin banyak data akan semakin bagus nanti untuk menyusun peramalannya. Nah, cara yang kedua adalah ini ada 8 tahun. Nah, kalau tadi 7 tahun, 8 tahun. Bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Titik tengahnya adalah dengan cara seperti ini, teman-teman. Ya, kalau tadi titik tengahnya adalah kalau ini kan kalau tadi kan dari 2015 ya. 1, 2, 3. Nilai tengahnya adalah 18. Tapi kalau ini karena ada 4 sini 1 ya, yang kedua adalah ini. Berarti tidak ada titik tengah. Ya, titik tengahnya adalah di antara 2017 dan 2018 di sini. Berarti titik tengahnya, berarti nolnya di sini, di antara garis ini. Ya, lalu ini tidak bisa dijadikan sebagai angka 0. Ya, jadi nanti langsung 1, 3, 5, 7 negatif maksudnya 1, 3, 5, 7. Nah, Anda perhatikan, kalau yang tadi ya itu dengan menggunakan angka apa coba? Bilangan prima. Ya, 0, negatif 1, 2, 3.
1, 2, 3. Kalau ini, kalau genap menjadi ganjil. Jadi negatif 1, negatif 5, negatif 5, negatif 7. Jadi ini tidak menggunakan bilangan prima, tetapi menggunakan bilangan ganjil. Prosesnya ngitungnya sama aja, nggak berubah ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam proses ngitungnya. Masukkan ini dengan cara yang pertama ya. Jadi sigma Y dibagi N 417 bagi 8 sama dengan 52 dibagi 12. Hasilnya adalah untuk di 2022 ya, dengan ini kalau data genap ini datanya kan beda ya dengan data tadi ya. Jadi kasus yang pertama dengan kasus yang kedua kebutuhan bahan bakunya berbeda ya, ingat berbeda, jadi sehingga kan nilainya kan berbeda juga. Oke. Jadi kebutuhan untuk 2022 menurut hasil peramalan ini didapatkan adalah 57,43 ton yang harus disiapkan oleh perusahaan. Oke, itu adalah dengan menggunakan metode least square. Ya, saya yakin ketika teman-teman kemarin pada saat Anda belajar statistik itu kan ada soal seperti ini. Ada data seperti ini, ya, Anda diminta coba selesaikan berapa sih kebutuhan untuk di masa mendatang. Sebetulnya sederhana, tetapi karena kemarin kita dibuat seolah statistik itu merumit, pusing dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, padahal ini caranya mudah. Ini Anda tinggal menentukan titik tengah saja, ya, titik tengahnya seperti ini, atau bisa dari atas ini, atau di sini yang berarti jumlahnya genap. Rumusnya sudah tersedia, yang penting Anda kalikan saja. Ini adalah sigma XY ya dibagi X kuadrat 99168, jadilah B. Sementara A-nya adalah sigma Y dibagi N 417 dibagi 8 sama dengan 52,12. Anda tinggal kalikan saja 52 plus 0,9 kali X. Nah, cara menentukan X-nya adalah berapa? Karena 2022 ini 2021 7, berarti 2022 adalah 9. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini menggunakan metode least square. Oke. Yang kedua, ya, metode yang bisa gue gunakan untuk menghitung peramalan adalah dengan menggunakan moving average atau rata-rata bergerak. Ya, jadi secara sederhananya menjumlahkan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu setiap kali menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai yang terbaru. Misalnya ada sebuah kasus gini. Sama kasusnya kayak kemarin yang tadi yang ini ya kasusnya 2014 ya, misal diketahui data di perusahaan adalah ini. Ini data penggunaan maksudnya ya, digunakan sampai 2021 totalnya adalah 417 dengan datanya ini. Lalu misal ditanya begini, berapa sih kebutuhan di 2022? Ya, caranya adalah dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana selama 3 tahunan. Ya. Jadi rata-rata bergerak 3 tahunan, ini soalnya seperti ini. Ya, ditanyakan 2022. Cara ngitungnya ini paling gampang. Ya, ini paling gampang sekali yang ini. Nah, ini Anda tinggal masukkan saja data yang tadi, ya. Jadi kalau di 2022 itu dengan bergerak 3 tahunan, Anda hitung dulu. Pertama 2021 ini 1. Ya, jadi pertama ini 2021, yang kedua adalah 2020 berarti 2. Berikutnya adalah yang ketiganya adalah 2019. Ya. 3 tahun kan? Jadi moving average bergerak 3 tahunan dibagi N. N-nya adalah 3. Jadi Anda masukkan data ya. Data 2019 berapa bahan baku yang dipakainya? 19 adalah 54. 2020 adalah 55, 2021 adalah 57. Dibagi 3 sama dengan 55,33. Jadi sebaiknya perusahaan harus mempersiapkan kebutuhan bahan baku untuk perusahaan pada tahun 2022 sebanyak 55,33 ton. Ya, sederhana sekali sebetulnya.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, dengan adanya peramalan ini, tadi saya sudah bilang berulang-ulang katakan, bermanfaat bagi bagian keuangan. Artinya bagian keuangan dia harus memprediksi, ya, ini kebutuhan keuangan untuk memprediksi biaya yang dikeluarkan atau dia persiapkan untuk membeli bahan baku sebanyak yang ditentukan itu. Yang kedua, dengan adanya peramalan ini, ya, si perusahaan bisa melakukan pemesanan mulai kapan, ya, karena 55,33 ton ini bisa jadi hanya dalam 1 tahun full. Jadi kita bisa pecah-pecah per bulannya akan berapa. Nah, nanti untuk menghitung bulanan itu datanya harus menggunakan data bulanan, tidak bisa menggunakan data tahunan. Jadi harusnya misal kalau menggunakan data bulanan 2022, maka dipecahlah dari 2021 itu bulanannya dari Januari sampai dengan Desember, lalu berapa sih kebutuhan Januari 2022. Ya, kalau menggunakan bulanan berarti datanya yang digunakan adalah data bulanan. Kalau tadi ini adalah data tahunan. Tapi kalau MA bulanan 3 tahun berarti digunakannya adalah berarti Desember, November sama Oktober. Oktober, November, Desember 3 bulan itu dibagi dengan 3. Kalau 4 MA-nya misal moving average 4 bulan bisa. Berarti September, Oktober, November, Desember. Ini juga kalau pakai 5 tahunan berarti 2021, 20, 19, 18, 17. Ini 5 tahunan. Kalau 2 tahunan ya hanya 2021, 2020. Jadi jumlah periode ini tidak ditentukan harus 3. Ya, tidak ditentukan harus 3. Jadi bisa saja jadi bisa jadi 4 bulanan, bisa 4 tahunan, bisa 4 mingguan atau 3 mingguan. Ya. Kalau yang atas ya, yang menggunakan metode ini pun kalau mau menggunakan data bulanan ya bisa. Jadi tapi di sini jangan 2014 tapi Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Ya. Kalau ada yang bertanya, misal ini kan sudah diramalkan sekian. Kalau meleset gimana? Yang namanya ngeramal itu tidak ada yang pasti tepat. Namanya dia memprediksi sesuatu yang tidak pasti di masa mendatang. Oke? Any question? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mohon diaktifkan dulu kameranya. Saya akan ambil gambar dulu. 3, 2, 1. Halaman kedua dulu. 3, 2, 1. Terakhir, halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke, itu saja teman-teman untuk pertemuan sesi hari ini. Kita telah membahas tentang peramalan dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.